Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab.
Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. GBME Shalom on Fire. Saya percaya setiap kita berada dalam keadaan yang luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dari manapun kami berada ya Tuhan, dari tempat kami, dari rumah kami Yesus. Kami mau meninggikan dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bertatalah ya Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih ya Yesus, saya padamu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkahnya akan selalu berhasil. Amin. Karena Tuhan yang menetapkan langkah setiap kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini
katakan sekali lagi dengan lembut. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mendekat padamu, Kami mau Tuhan oh Yesus. mendekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh ya Rala ya Shanda, ya Rala ya Shanda, oh ya Rala ya Shanda. Ya Rala ya Shikira Labaya Shada Ya Rala ya Rala Shikira Labo Jesus. Kau yang kami rindukan, Kau yang kami nantikan, bersekutu dengan-Mu, itu yang ku inginkan. Ya Dararala ya Shanda, Hati kami tertuju padamu, Yesus. ya Dararala ya Shanda, oh Jesus. Oh ya Rala ya Shikira Dararala. Oh, nikmati kasih-Nya, nikmati kehadiran-Nya, menjamah setiap kita. Buka hati-Mu, buka hati-Mu, nantikan Dia, Dia mengasihi-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ya Rala Shikira Dadadaba. Kami mengasihi-Mu Tuhan. We love you Lord Jesus. We We love love you Lord Jesus. More than anything in life. We love you Lord. Jesus. We love you, we love Shikira Labaya, Shikira you. Labaya, Labaya, Labaya. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord, more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Nyatakan ini dari hati kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Nyanyikan dari awal. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Nyatakan dari hati kita, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Nyatakan dengan lembut, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan ya Tuhan pada hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam seperti seorang murid ya Tuhan, menantikan setiap perkataan daripada-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang sampaikan bisa menjadi benih yang subur bagi tanah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, God is good. Yesus itu baik ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember, di minggu yang keempat. Wah, waktu begitu cepat berlalu. Sebentar lagi kita menutup 2020 dengan ucapan syukur. Walaupun 9 bulannya kita ada dalam masa prihatin pandemik, tapi saudara, kalau kita berdiri sampai hari ini ya, itu membuktikan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya, kita berdoa dan mujizat Tuhan nyatakan. Sama-sama kita bilang Tuhan Yesus hebat. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saya percaya saudara, saya percaya kalau kita selesaikan 2020 betul-betul dengan sebagai tahun kesadaran ya. Kita sadar kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita sadar kalau setan mau mencoba menyerang, tapi setan ada di telapak kaki orang percaya. Kita sadar
kasih Tuhan luar biasa, kita sadar kita butuh tuntunan Roh Kudus, kita sadar kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Kalau saja tahun 2020 kita jalani sebagai tahun kesadaran ya. Tahun 2021 harus menjadi tahun integritas. Karena saya percaya kalau kita hidup sebagai orang yang berintegritas Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Amin, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, kita mau tundukkan kepala, kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita boleh mengerti langkah-langkah ke depan apa yang harus kita lakukan di tahun 2021. Kita tundukkan kepala bersama, kita satu hati berdoa. Oh, rataka shikira balabarabaya labaya rabataka shikarabaya labaya raba. Oh, rataka shirabalabaya labaya labaya rabaya labaya raba. Horata kasiri balabaya rabaya labaya 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 raba. Horata kasikiri balabaya rabaya labaya labaya rabaya laba. Bapa dalam surga, kami tahu hari-hari ini Engkau sedang mencurahkan Roh Kudus-Mu yang luar biasa di era Pentakosta ketiga ini. Biarlah gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu bangkit ya Tuhan. Kami tetap semangat, kami tetap on fire, tidak peduli kondisi apapun Tuhan. Kami tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Karena kami tahu waktu kami haus dan lapar akan Engkau, Engkau mengunjungi kami di rumah-rumah, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami. Oh haleluya. Biarlah kami masuk ke dalam dimensi kasih-Mu yang lebih besar. Biar kami semakin mengasihi Engkau, biar kami semakin hidup dalam takut dan gentar akan Engkau, supaya kami menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami semua ya Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang mengajar kami, Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang siap untuk rapture ya Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk hati kami, bentuk hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, biar kami menangkap isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar hanya pesan isi hati-Mu saja yang boleh disampaikan. Dan setiap umat-Mu yang mendengarkan akan dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati karena urapan Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa bagi kami semua. Segala hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dalam hitungan beberapa hari saja kita akan masuki tahun 2021. Wow, kayaknya masih asing di telinga kita ya 2021. Tapi sekarang tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan injak 2021 yang kita imani sebagai the year of integrity, tahun integritas sesuai dengan tuntunan gembala pembina kita. Saudara, apa itu integritas? Secara simpel, saudara, integritas itu artinya biasanya begini. Ya, izinkan saya untuk membuka slide-nya ya. Ya. Saudara, apa itu integritas? Secara simpel itu, saudara, integritas itu biasanya begini. Perkataan kita dan perbuatan kita itu harus sama. Ngomong A, terus lakukan Z. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Bukan ya, ngomong A, kita lakukan A. Ngomong B, lakukan B. Sesimpel itu yang biasanya kita tahu. Tapi waktu saya mempersiapkan ini, Bapak Ibu Saudara, saya coba pelajari lebih dalam lagi arti daripada kata integritas ini. Ternyata saudara, artinya enggak sesimpel dan sedangkal itu. Artinya sangat amat dalam. Apa arti integritas? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, integritas itu adalah the state of being whole and undivided. Artinya itu kehidupan yang utuh dan tidak terbagi-bagi. Ya, berarti kehidupan yang berintegritas itu, saudara, adalah kehidupan yang utuh. Maksudnya apa?
Hidup kita itu enggak terpecah-pecah. Kalau hidup kita terpecah-pecah, namanya desimal, bukan integral ya. Jadi integritas itu begini, saudara. Hidup kita enggak terpecah-pecah. We don't live a double life. Kita enggak punya kehidupan yang ganda. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di gereja, mau di kampus. Kita adalah pribadi yang sama. Kita adalah pribadi yang satu, pribadi yang utuh. Amin. Nah, sayangnya saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen yang justru punya kehidupan yang ganda ini. Saya mau jelaskan seperti ini. Banyak orang itu menganggap hidup itu seperti kue. Siapa yang di sini suka makan kue? Nah, mungkin kue ulang tahun contohnya, saudara. Nah, aspek-aspek hidup mereka itu seperti potongan-potongan kue. Ada potongan kue kecil, ya, kue ini yang disebut karir saya. Potongan lainnya, oh ini kehidupan rohani saya waktu di gereja. Nah, ada potongan lainnya lagi, oh ini kehidupan saya di rumah. Oh ini kehidupan sosial saya. Ada potongan lain lagi, saudara. Ini kehidupan rahasia saya. Ya, di dalamnya ada kecanduan, ya, hal-hal yang tidak diketahui orang. Nah, kalau kita membagi, saudara, hidup kita seperti itu bukan integritas. Berarti kita tidak utuh, kita yang tidak ada satu kesatuan dalam hidup kita. Karena gini, saudara, integritas itu berarti kita menjadi orang yang sama dengan semua orang. Sama orang di rumah, cara kita ngomong, cara kita berlaku sama ketika kita ada di gereja. Cara kita ngomong, cara kita berlaku di gereja sama dengan cara kita ngomong dan berlaku ketika kita di tempat kerja. Itu namanya satu kesatuan yang disebut integritas. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, the quality of being honest and having strong principle, moral uprightness dikatakan. Artinya, saudara, orang yang berintegritas adalah orang yang jujur, punya prinsip moral yang kuat, dan dia hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, internal consistency. Artinya apa? Ada konsistensi dalam kehidupan kita. Konsisten ikut Tuhan, ya, konsisten berkata tidak kepada dosa, konsisten dalam melayani Tuhan, konsisten dalam saat teduh, konsisten dalam pekerjaan. Amin. Itu artinya integritas. Yang keempat, saudara, lack of corruption. Wah, ini arti yang sangat dahsyat. Wow, lack of corruption. Artinya apa? Seseorang yang berintegritas, dia tidak bisa dirusak. Dia nggak bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk. Mau dirusak segimanapun, dia tetap berdiri teguh. Dia akan bilang, aku punya prinsip dan dosa nggak bisa merusak hidupku. Amin. Yang kelima, saudara, yang terakhir artinya adalah apa? Uncompromising, ya. Dia sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Wow, waktu saya pelajari ini, saudara, waktu saya pelajari materi ini, saya pribadi sangat diberkati. Ternyata, saudara, arti integritas ini sangatlah dalam. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-10 sampai ke-18. Ya, walaupun mute, saudara, saya mau kita sama-sama membacanya. Amin. 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua
panah api dari si jahat. Perhatikan saudara, dikatakan kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Saudara, saya berdoa supaya kita semua sadar bahwa kita ada musuh. Musuh kita siapa, saudara? Musuh kita si jahat, si iblis. Bahasa Inggrisnya the evil one, the wicked one. Dan dikatakan, saudara, di ayat ke-16, musuh ini dikatakan seperti pemanah. Dia akan menyerang, saudara, dan dia akan memanahkan panah api itu. Saudara pernah nonton film Sniper? Nah, saudara, sniper itu, saudara, mereka mengintai targetnya, saudara, dari jarak jauh. Dan mereka sabar menunggu saat yang tepat untuk memanah targetnya. Oleh sebab itu, Alkitab mencatat bahwa iblis itu seperti pemanah, dan panah yang dia berikan itu api. Itu sebabnya, saudara, bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan the flaming missile, the burning arrow, the fiery darts. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengenakan apa dikatakan tadi, seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jaga di dalam doa. Saudara, kalau saudara perhatikan di tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang kena panah. Kita mau belajar, saudara, salah satu tokoh Alkitab yang sering sekali, saudara, kena panah. Saudara tahu siapa itu? Saudara tahu siapa namanya? Namanya Yusuf. Ya, Yusuf adalah salah satu tokoh yang sering sekali kena panah. Namun, saudara, panah itu tidak dapat membunuhnya. Kenapa panah itu tidak dapat membunuhnya? Karena Yusuf adalah orang yang berintegritas. Tahu dari mana, Lilis? Yusuf adalah orang yang berintegritas. Dari Kejadian 49 ayat 22. Kenapa, saudara? Di Kejadian 49 ayat 22, oh, Yakub itu sudah tua, dikatakan. Israel sudah tua. Dan dia tahu, saudara, sudah waktunya dia pergi. Wah, ini enaknya, saudara, orang yang di dalam Tuhan. Dia tahu sudah waktunya dia mau pergi. Dia panggil anak-anaknya, Bapak, Ibu, Saudara. Dia memberkati anak-anaknya. Dan dia mengucapkan, saudara, satu declaration berkat. Dia mengucapkan satu kata-kata yang begitu indah. Tetapi, saudara, tidak semua mendapat yang indah. Karena beberapa anak-anaknya melakukan perbuatan jahat. Sehingga tidak diberkati. Tetapi, saudara, pada saat Yakub menumpang tangan di atas Yusuf, ada sesuatu yang indah, yang luar biasa. Dia melihat, saudara, kehidupan dari Yusuf, dan dia berkata demikian, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Wow, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun, saudara perhatikan, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Wow, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wow, Bapak Ibu Saudara, dari perkataan berkat ini ada satu statement yang luar biasa. Dikatakan apa? Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa, saudara? The archer has victory beat him. The archer shot him. The archer hated him. Di terjemahan lain dikatakan with bitterness. The archer attacked him. The archer shot at him and harassed him
severely. Nah, saudara, ini adalah salah satu contoh di mana Yusuf mengalami panah-panah dalam hidupnya. Saya mau katakan, saudara, bahwa sniper gelap itu akan menembakkan panah api kepada saudara. Tetapi percayalah, saudara, ketika engkau berjalan dalam integritas, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan engkau. Amin, saudara. Oleh sebab itu, poin pertama yang mau saya sampaikan adalah orang yang berintegritas pasti disertai Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, saya yang berintegritas pasti disertai Tuhan. Amin. 3, 2, 1. Saya yang berintegritas pasti disertai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini dia lahir di keluarga yang tidak enak. Tidak ideal, saudara. Saudara bisa bayangkan, bapaknya bukan punya 1 istri, tapi 4. Ya, enggak enak saudara punya mama tiri banyak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Yusuf bukan saja mengalami itu. Ibu kandungnya mati, saudara, ketika adik kandungnya Benjamin lahir. Sehingga dia dibesarkan oleh ayah kandung dan ibu tirinya. Enggak enak saudaraku punya kakak-kakak yang tidak mau menyapa dia dengan ramah. Enggak enak saudaraku tumbuh dengan koko-koko yang setiap kali ngomongnya kasar. Kok boleh enggak kok tolong panasin makanan buat saya? Panasin aja sendiri. Emang aku babumu? Enggak enak kan saudara? Kok boleh enggak temenin saya main? Main aja sana sendiri. Aku enggak suka main sama kamu. Nah, enggak enak saudara hidup di keluarga yang demikian. Dan Alkitab berkata saudara, ayahnya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dan setelah itu Alkitab berkata, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Dan di ayat ke-8 saudara dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan di ayat ke-11 saudara dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, kalian bisa bayangkan Yusuf lahir, anak yang masih muda, masih polos, saudara, tiba-tiba kena panah. Wah, ya, dia tidak disapa ramah saudara sama saudara-saudaranya. Dia tidak diperlakukan dengan adil. Tiba-tiba saudara dia dimasukkan ke dalam lubang sumur. Tiba-tiba dia mau dibunuh. Tiba-tiba ada pedagang budak Ismail datang. Tiba-tiba saudara dia dijual kepada pedagang budak itu. Tiba-tiba saudara dia udah ada di Mesir, di pasar budak, Bapak Ibu Saudara, dengan setengah telanjang. Kemudian dia ditawar saudara, 100, 200, 300. Wah, Bapak Ibu Saudara, Yusuf kena panah dan kena panah. Dan apa yang dikatakan saudara-saudaranya kepada papanya Yakub? Dikatakan Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Di sini saudara kita bisa lihat bahwa saudara-saudaranya adalah orang yang tidak memiliki integritas. Dan kita bisa melihat saudara bagaimana perbedaan antara Yusuf dan kakak-kakaknya. Yusuf disertai Tuhan, Yusuf diangkat Tuhan, Yusuf diberkati Tuhan. Ada favor of God, ada berkat-berkat yang luar biasa yang terjadi atas hidupnya. Sementara saudara orang-orang yang tidak berintegritas, tidak ada favor of God yang terjadi atas hidupnya. Saudara dikatakan saudara, di Kejadian 39 ayat 1-2, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudaraku, orang berintegritas mungkin bisa dikhianati. Orang yang berintegritas mungkin tidak disukai.
Orang berintegritas mungkin bisa difitnah, dicurigai, tetapi orang yang berintegritas tidak bisa dihambat. Karena orang yang berintegritas dimanapun dia dibuang, saudara, dimanapun dia ditempatkan, dia akan terus disertai oleh Tuhan. Dia akan terus maju, dia akan terus naik, dan dia akan selalu berhasil dalam hidupnya. Yusuf, saudara, sekalipun dia dijual sebagai budak, sebentar lagi, saudara, dia menjadi Perdana Menteri karena dia majunya cepat. Dikasih penjara, dibersihin. Sebentar lagi mengartikan mimpi. Enggak lama setelah itu menyelamatkan satu Mesir, satu bangsa sendiri. Jadi saudaraku, memasuki tahun 2021, marilah kita menjadi orang yang lebih mengandalkan Tuhan, lebih berintegritas. Percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pasti akan menyertai saudara. Sehingga saudara menjadi orang yang selalu berhasil dalam apapun yang saudara kerjakan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara kita ulangi ayat yang kedua ini, dan ganti kata Yusuf dengan nama saudara. Ya, walaupun mute saudara, tapi mari kita deklarasikan firman Tuhan ini bersama-sama, ya. Tetapi Tuhan menyertai Lilis sehingga Lilis menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Sekali lagi saudara, dengan penuh iman kita katakan, kita deklarasikan sekali lagi. Tetapi Tuhan menyertai Lilis sehingga Lilis menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Ayo kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, poin yang pertama tadi kita belajar bahwa orang yang berintegritas pasti disertai oleh Tuhan. Dan poin yang kedua saudara, orang yang berintegritas adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dari mana orang bisa membenci kejahatan, saudara? Dari mana integritas sejati itu dibangun? Semuanya bermula karena sikap takut akan Tuhan. Ya, saudara, kita harus mempunyai sikap takut akan Tuhan. Karena kenapa? Karena ujian integritas itu ada 3. Dan itu selalu mengintai kehidupan kita anytime. Namanya apa? Namanya ujian 3 tahta, harta, cinta. Ya, orang bisa hilang saudara integritasnya karena 3 ini. Karena tahta saudara, karena kedudukan, orang bisa hilang integritasnya. Karena harta, mengejar saudara sesuatu yang bukan miliknya, orang juga bisa hilang integritasnya. Karena cinta saudara, orang juga bisa hilang integritasnya. Jatuh dalam seks sebelum nikah, percabulan, pernikahan, cinta terlarang, dan sebagainya. Ya, jadi saudara, makanya saya suka dengan apa yang dikatakan saudara oleh Abraham Lincoln, ya. Begini dikatakan, hampir semua orang dapat berdiri di dalam kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter dan integritas seseorang, berilah dia kekuasaan dan uang. Jadi saudara, belajarlah, kita belajar dari Yusuf, bukan jadi koko-kokonya. Yusuf saudara 13 tahun dia menderita, 23 tahun kemudian dia bertemu dengan ayahnya dan kakak-kakaknya. Yusuf saudara saat itu seorang ruler pemerintah, dia seorang leader, dia seorang pemimpin, tapi hatinya saudara tetap takut akan Tuhan, tetap hati seorang adik, tetap hatinya humble, tetap hatinya hamba. Hati seperti ini yang Tuhan suka. Jadi mari kita belajar saudara seperti Yusuf yang mau katakan amin. Dan saya percaya saudara, orang yang berintegritas adalah orang yang membanggakan. Ya, kenapa saya berkata seperti itu saudara? Kalau yang berintegritas saudara adalah suaminya, maka sang istri akan bangga. Wah, suami saya luar biasa. Suami saya bisa dipercaya. Suami saya enggak mungkin macam-macam, ya. Anak saya sekalipun disekolahin di Sydney, walaupun anak saya merantau jauh di Sydney, tapi saya tidak perlu khawatir karena anak saya berintegritas. Amin. Istri saya walaupun dia pergi sama teman-temannya, tapi saya tahu siapa dia. Dia adalah orang yang berintegritas, yang memegang teguh imannya. Para istri-istri katakan amin. Makanya saudara saya katakan, orang yang berintegritas adalah orang-orang yang membanggakan. Walaupun dia hanya seorang bawahan, walaupun dia bekerja untuk orang lain, tetapi dia akan menjadi kebanggaan dari majikannya.
Bahkan bosnya mungkin bisa berkata, saya selanjutnya hanya mau hire tenaga kerja orang Indonesia karena orang Indonesia berintegritas. Wah, saudara, kenapa? Sekali lagi saya ulangi, kalau kita berintegritas dimanapun kita akan menjadi orang-orang yang membanggakan. Amin. Ya, masa sih saudara, kita harus selalu menjadi orang lain yang selalu urut dada sama kita ya. Aduh, kok gitu ya ini orang ya, kok gitu ya ini orang ya. Atau kita mau menjadi orang yang membanggakan, pilihan ada di tangan saudara. Tapi kalau saya boleh menolong saudara, maka saya akan memastikan kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Karena orang yang berintegritas pasti membanggakan. Amin. Nah, ayat selanjutnya kita baca saudara. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Dan ayat selanjutnya dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, jadi Yusuf ini budak, tapi dia atraktif. Ya, dia budak pakai baju lecek, saudara. Dia bukan pakai baju yang mahal, tapi Alkitab mengatakan dia manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, sehingga apa yang terjadi, saudara? Ya, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan dia tidak dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, perhatikan, Yusuf tahu apa yang dia lakukan itu mungkin dia lakukan kepada manusia, tetapi sebenarnya yang dia lakukan ini adalah untuk Tuhan. Jadi saudaraku, sikap rohani kita, apapun yang kita lakukan, pujian kita, penyembahan kita, tingkah laku kita, ingat yang kita lakukan itu buat kemuliaan Dia. Tuhan dipermuliakan. Amin. Alkitab berkata saudara, di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi saudara, ada panah api yang Yusuf pikir baru selesai. Dia pikir dia sampai di rumah Potifar, panah itu udah selesai. Berkat Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir, sehingga kemuliaan Tuhan melingkupi dia. Sehingga dia pikir semuanya baik-baik. Tapi tiba-tiba saudara, panah api itu datang. Ya, baru selesai satu, datang lagi, ya. Wah, Alkitab berkata saudara, dari hari ke hari, day after day, perempuan itu membujuk Yusuf. Jadi istri Potifar, saudara, setiap hari berusaha merayu dia. Tapi Yusuf tahu, saudara, dan dia mengangkat perisai imannya. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengedepankan sikap takut akan Tuhan. Wow, saudara, apa yang dia lakukan? Dia pakai baju jirah yang bernama keadilan. Apa itu baju jirah keadilan? Dia tidak miring ke kiri dan ke kanan. Dia lakukan yang adil. Dia lakukan yang benar. Dia lakukan apa yang benar yang Tuhan perintahkan. Dia pakai ikat pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran, saudara? Yusuf punya prinsip yang kuat. Ya, hidup yang penting harus benar. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang penting benar. Ya, jangan hanya yang penting untung, enak, menyenangkan, halal haram hajar ya. Hidup itu yang penting benar. Amin. Ya, walaupun yang benar nyakitin, ya. Ngampunin orang enak enggak? Enak enggak, saudara? Katanya mau jadi orang berintegritas, ayo jujur, ngampunin orang enak enggak? Enggak enak, tapi itu yang benar. Generasi Yeremia, si Jen, yang ngedal, hidup dalam kekudusan, gampang nggak? Gampang nggak? Enak nggak? Nggak enak, tapi itu yang benar ya. Itu yang namanya integritas. Orang yang berintegritas akan selalu melakukan yang benar, bahkan ketika nggak ada yang melihat. Kita sama-sama belajar ya, saudara. Saya juga masih belajar. Ya, saya belajar, saudara, begini. Orang yang berintegritas itu bukan orang yang sempurna. Tapi orang yang berintegritas itu adalah orang yang mengedepankan sikap takut akan Tuhan. Amin. Saya mendorong setiap kita
Saya rindu saudara sebagai hamba Tuhan. Saya sampaikan berita ini buat setiap saudara dengan tujuan yang sederhana. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan berintegritas. Sebab iblis pasti akan tiba-tiba mengeluarkan panah api. Nggak tahu dari mana. Ya, nggak tahu dari mana saudara ya. Tiba-tiba ada temptation untuk saudara khawatir. Untuk saudara cekcok sama orang lain. Temptation soal keuangan. Temptation untuk ngedrugs. Temptation untuk apa lagi saudara? Mabuk-mabukan. Temptation untuk tidak setia sama pasangan. Temptation untuk nonton pornografi. Temptation untuk melakukan seks di luar nikah. Berbuat jahat, berbohong, dan sebagainya. Itu datang day by day, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu memakai ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan, saudara? Dalam bahasa Inggris dikatakan helmet of salvation. Helmet itu gunanya apa sih, saudara? Helmet, saudara, helm, saudara. Untuk apa? Melindungi kepala, ya. Harus apa, saudara? Apa yang dijaga di kepala kita? Pikiran kita. Ya, helmet of salvation mengingatkan kita bahwa kita harus ingat bahwa kita sudah diselamatkan. Saya bukan hamba dosa. Oleh karena itu, kelakuan saya harus berbeda dengan orang-orang berdosa. Itu namanya dewasa. Itu namanya integritas. Ya, uncompromising. Tidak berkompromi dengan dosa. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah, saudara, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Poin yang terakhir, saudara. Orang yang berintegritas adalah orang yang berani bayar harga. Ya, mari sama-sama kita katakan, saya yang berintegritas adalah orang yang berani bayar harga. Amin. Saudara, kita baca Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi suatu hari, saudara, karena day by day ya saudara, saya nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, tapi suatu ketika ya istri Potifar udah nggak tahan, saudara, dia pegang jubah Yusuf, saudara, dan Yusuf tahu, saudara, dia udah mulai dipaksa, ya, dan dia lepaskan, saudara, jubahnya, dia meninggalkan tempat itu, dia lari, dia kabur, saudara. Pada saat itu, saudara, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun berada di rumah itu. Dan istri Potifar, saudara, mengambil jubah Yusuf dan berkata kepada suaminya, ini loh buktinya, Pak. Ini loh, Pak. Orang Ibrani yang kau bawa itu ya, memaksa aku, Pak. Ya, gitu ya mungkin ya, saudara. Dia mau mempermainkan aku, Pak. Gitu ya. Dan kemudian, saudara, Potifar, wah, marah banget dia ya. Bayangin aja, istriku mau dipermainkan gitu. Marah dia, saudara. Dan kita tahu, saudara, ceritanya pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi kriminal dia, saudara ya. Dia tadi yang kita baca. Tetapi Tuhan, dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow, saudara, lihat, Yusuf tidak buat kesalahan apapun. Yusuf berbuat kebenaran, ya, tapi sebuah rekayasa yang manipulatif diciptakan untuk menjebak dan mencelakakan dia, menjatuhkan dia, saudara. Namun Yusuf adalah orang yang berani bayar harga. Dia lebih rela, saudara, masuk ke dalam penjara daripada kompromi terhadap dosa. Saudara, izinkan saya berkata seperti ini. Kalau kita menyebut diri kita beragama, ya, kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, mari berani bayar harga untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin. Yusuf, saudara, dijual sebagai budak. Dia tidak disukai. Dia dilempar, saudara, ke dalam penjara. Dilempar ke dalam penjara pun, saudara, dia menjadi kesayangan di dalam penjara. Disayangi, dipercaya oleh kepala penjara. Bahkan, saudara, kepala penjara itu mempercayakan kunci penjara itu kepada Yusuf. Saudara pernah dengar nggak orang yang di penjara diberikan kunci penjara? Saya nggak pernah, cuman Yusuf, saudara. Ini luar biasanya Yusuf. Sama seperti Potifar, tidak berbuat apa-apa. Semuanya diurus oleh Yusuf. Begitupun, saudara, ketika dia masuk ke dalam penjara, kepala penjara itu tidak buat apa-apa. Semuanya itu diurus oleh Yusuf. Orang yang berintegritas, saudara, kemanapun dia pergi, kemanapun dia dibuang, saudara, dia pasti akan menjadi berkat. Amin. Mungkin terkadang kita pun bisa mengalami persoalan.
Kadang-kadang kita bisa mengalami dicemooh orang. Kadang-kadang kita sudah melakukan kebaikan, menolong orang, tapi bisa disalahkan orang. Kalau itu situasi kita hari ini, mari saudara kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Dia menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan haleluya. Saudara, orang yang berintegritas bisa difitnah, bisa dicurigai, bisa dikhianati, bisa disakiti, bisa diapainlah saudara. Tetapi saya mau katakan, orang yang berintegritas akan tetap berkualitas. Amin saudara. Orang yang berintegritas akan tetap berkualitas meskipun dalam keadaan menyakitkan. Amin. Saudara kalau perhatikan, banyak tokoh-tokoh saudara di Alkitab jatuh bukan karena serangan, saudara. Bukan karena serangan, tapi karena apa? Karena integritas. Mau diserang bagaimanapun saudara, kalau saudara punya integritas, dia tetap maju. Musa saudara diserang oleh Harun dan Miriam, orang-orang yang terdekat dengan dia. Kapan lagi Musa diserang? Oleh 70 tua-tua Israel. Orang-orang yang diangkat oleh Musa, orang-orang yang dipercaya Musa, orang-orang yang diberkati Musa supaya mereka bisa melayani bersama-sama Musa. Tapi tiba-tiba mereka menyerang dia. Tapi pertanyaan saya saudara, kapan Musa jatuh? Musa tidak jatuh ketika Harun Miriam menyerang dia. Musa tidak jatuh ketika 70 tua-tua Israel menyerang dia. No saudara, tapi kapan Musa jatuh? Kapan Tuhan bilang sama dia, enough is enough. You can see the land, but you cannot enter the land. Kamu akan lihat tanah itu, tapi kamu tidak akan masuk ke dalamnya. Kapan Musa jatuh, saudara? Jawaban saya sederhana. Ketika Tuhan bilang, tunjuk batu itu, tapi dia begitu emosi, saudara. Dia pukul batu itu. Integritas dia, saudara. Kapasitas dia. Itu yang dipersoalkan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jemaat GBI Miracle Service yang dikasihi Tuhan. Ya, GBI Miracle Service Sydney, GBI Miracle Service Gold Coast. Ya, izinkan saya ingatkan saudara, tidak ada serangan yang bisa membuat engkau jatuh. Selama engkau berjalan pada integritas yang kuat, serangan-serangan itu hanyalah ombak-ombak kecil saudara, yang melatih otot-otot saudara untuk saudara bisa lebih kuat, berenang melawan arus-arus yang menghadang saudara. Amin. Jadi saudara, memasuki tahun 2021, kita harus sadar bahwa kita punya musuh. Dan musuh kita selalu berusaha untuk memanah kita dalam kelemahan-kelemahan itu. Oleh sebab itu saudara, we need to make sure that we fight with our weapons, ya. We fight the good fight. Amin saudara. Dan kita berkata, senjata kita bukan dunia, tapi kuasa Tuhan. Apa senjata dunia saudaraku? Uang, koneksi, otak kita, kepintaran kita, kekuatan kita. Tapi apa senjata Kristus? Ya, ini saudara, senjata Kristus adalah kita harus pakai ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Kita harus menjaga pikiran kita. Dan ingat bahwa kita bukan hamba dosa lagi. Amin. Yang kedua, kita harus pakai baju jirah keadilan. Apa itu keadilan? Jangan aneh-aneh. Pokoknya jangan miring ke kiri ke kanan. Adil aja ya, jadi orang itu yang benar aja saudara. Lakukan apa yang benar yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Hidup yang penting benar aja. Yang keempat saudara apa? Kita harus pakai perisai iman, percaya pada janji Tuhan lebih daripada apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Yang berikutnya saudara, kita harus pakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Dimanapun kita berada saudara, kita harus memberitakan Injil. Yang terakhir saudara, kita harus berdoa. Amin saudara. Kita harus, satu lagi saudara, kita harus pakai pedang roh. Pedang roh yaitu firman. Artinya apa? Dalam kondisi tertekan bagaimanapun, saya melawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ucapkan saudara, ucapkan, deklarasikan Mazmur 91 setiap hari. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau menceritakan sebuah kesaksian saudara. Ada seorang letnan dari Pennsylvania yaitu ya. Nah, dalam sebuah kontak senjata, tiba-tiba dia tertembak saudara di bagian dada. Ya, tepat di bagian jantung. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Dia terpental ke belakang. Dan temannya yang melihat itu berpikir, waduh, habislah teman saya. Lalu temannya itu sangat marah, dia mengambil senjata, dia menghajar semua musuh-musuh sehingga semuanya mati. Namun apa yang dia lihat?
Ternyata temannya yang tertembak itu saudara bangun kembali dan masih hidup. Kemudian dia meraba-raba saudara serta mencari bagian mana yang kena tembakan. Ternyata tembakan itu saudara tepat mengenai Alkitab yang ada di dalam kantongnya. Dan apa yang terjadi? Ini sungguh luar biasa saudara. Alkitab itu berlubang dari Kejadian, Keluaran, Imamat dan sampai di Mazmur 91 ayat 7. Lubang itu berakhir saudara. Dan Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Saya berdoa saudara tangkap message ini. Ya, Roh Kudus menjamah hati saudara sehingga saudara dan saya diubahkan Tuhan. Ya, kita menerima hati yang baru, cinta Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Yang pertama, orang yang berintegritas pasti disertai oleh Tuhan. Orang yang berintegritas, saudara, yang kedua, pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang berintegritas pasti adalah orang yang berani bayar harga. Kita akan tutup, saudaraku. Saya mau saudara buka hati saudara. Saya berdoa Roh Kudus memenuhi semua jemaat GBI Miracle Service dengan dimensi kasih yang baru. Sehingga engkau akan menjadi sesuatu yang baru. Pribadi yang baru, dengan hati yang baru, pribadi yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, dan yang berani bayar harga. Amin, saudara. Dan saya berdoa, saudara, seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertai engkau, sehingga semua yang engkau kerjakan akan Tuhan jadikan berhasil. Amin. Dan kalau Tuhan menyertai, pasti berkat Tuhan menyertai, pasti provision menyertai. Mana itu turun dari surga, sekalipun engkau ada di padang belantara. Saya mau menekankan kepada saudara, bukan saja berkat yang menyertai, tapi saya percaya kesehatan menyertai saudara dan keluarga saudara. Saya percaya kemuliaan menyertaimu. The Shekinah glory itu menyertai saudara dan seisi rumahmu. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita sama-sama berdoa. Orataka shikiri balabaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya laba. Orataka shikiri balabaya rabaya labaya rabaya labaya rabaya laba. Orataka shikiri balabaya rabaya labaya labaya laba. Horabataka shikiri balabaya rabaya labaya 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 laba. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus terus kuatkan kami agar kami menjadi pribadi yang berintegritas. Ajar kami agar kami selalu mengedepankan sikap yang takut akan Tuhan dan berani bayar harga apapun resikonya. Ajar kami Tuhan agar kami semakin mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan agar kami semakin semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, agar kami selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena kami sadar kami punya musuh yang selalu berusaha memanah kami dalam kelemahan-kelemahan kami, supaya kami tidak fokus lagi sama Tuhan, dan supaya kami menjadi orang yang tidak berintegritas. Bahkan secara khusus kalau hidup kami kehilangan integritas, hari ini juga Tuhan pulihkan kami agar kami menjadi orang-orang yang berintegritas ya Tuhan, dan menjadi berkat supaya dunia melihat, dunia diubahkan, karena kami menjadi surat terbuka Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Dan hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berdampak positif karena kami hidup taat dalam firman Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Turun anugerah, turun kasih karunia, turun berkat Tuhan yang sempurna atas setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari ini kami dapat berkata, Tuhan menolong kami dan melakukan perkara besar di tengah kami. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Materaikan firman ini Tuhan. Roh Kudus kumandangkan firman ini sedalam-dalamnya. Jadikan firman ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, dan hidup kami akan merdeka bersama-sama dengan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu akan terus berkumandang. Kami terima pengurapan-Mu dan kami siap bergerak bersama dengan Tuhan. Kami akan hidup menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjadi pribadi yang berintegritas. Sama-sama kita katakan amin. God bless you semuanya.
melintasi